Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fani Ahmadi dengan NIM 053123348, Prodi Informasi UT Jakarta. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 2 struktur data, di mana untuk tugasnya yaitu sebagai berikut. Membuat program mengumpulkan data terkecil dari yang terbesar ke terkecil menggunakan marge sort. Oke. Tentukan sendiri nilainya untuk variabel A1, A2, dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu terbesar dan terkecil menggunakan counting sort. Untuk variabelnya sama, terus minimal 8 variabel. Kemudian buat analisa kinerjanya. Oke, ada poinnya masing-masing. Oke, kita langsung saja. Di sini saya ada data ya. Sudah saya siapkan data di mana A1, A2 hingga A8. Di sini saya kasih datanya masing-masing. Di sini masih acak ya, belum berurutan. Masih acak. Jadi kita ditugaskan gimana ceritanya untuk menjadikan marge sort-nya dari terbesar hingga terkecil. Jadi di sini yang paling terbesar 87 dan terkecil itu 5. Oke. Kita buat dulu filenya. Di sini tugas awal marge sort Java. Langsung kita buat public class marge sort. Oke, baru kita buat mainnya dulu. Terus kita masukkan datanya. Itu datanya. Kita masukin datanya. Oke, jangan lupa delimiternya. Terus nilainya. Oke. Oke. Setelah itu mungkin saya jelasin dulu ya. Jadi untuk metode marge sort yaitu melakukan sorting dari beberapa variabel. Nah, dari beberapa variabel di sini diminta dari variabel dengan nilai terbesar hingga yang terkecil. Nah, gimana caranya? Jadi kita harus gabungkan dulu ya. Gabungkan dulu. Gabungkan dulu variabelnya. Mungkin kita beri nama variabel gap variabel. Gap var. Nah, jadikan gap variabel semua. Terus indeksnya otomatis kalau udah jadi satu variabel akan berubah jadi indeks. Nah, seperti itu. Nah, data sudah digabungkan, terus kita harus sort. Nah, sortnya kita harus pecah lagi nih. Pecah lagi menjadi 2 bagian. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu kita cari dulu total datanya ada berapa. Total data yaitu ada 8. Setelah itu untuk memecah kita harus tahu modusnya berapa atau nilai tengahnya berapa. Nah, caranya yaitu kalau di statistika yaitu median. Nah, median tengah. Mid-nya yaitu
karena ini genap, jadi N dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi MIP-nya yaitu ada di masing-masing data, yaitu kita nyebutnya array left. Array left itu ada 4 data ya, dan array kita nyebutnya array right itu 4 data. Nah, 4 data isinya berapa aja? 5, 9, 25, dan 36. Dan untuk yang right adalah 78, 56, 87, dan 46. Nah, data ini kita pecah lagi dan seterusnya sampai dengan jadi satu variabel. Nah, maksudnya gimana? Contoh seperti ini. Array yang ini kita jadikan L1 misalnya, L1. Jadi berubah lagi nih. Ini jadi right. Jadi datanya jadi seperti itu. Terus selanjutnya gitu juga. L11 jadi 9, ininya jadi R11 jadi 9. Nah, data ini yang nanti kita sort, kita bandingkan. Jika L11 lebih besar dari 9, gitu kan, maka array-nya kita masukkan ke array tampungan. Kita buat array tampungan. Jadi, jika L11 lebih dari 9, maka kita masukkan ke tampungan. Nah, di sini L11-nya 5 dan R11-nya 9. Jadi yang masuk adalah 9. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia bakalan mengurutkan, ya, bakalan memecah dari beberapa dari gabungan array menjadikan satu-satu seperti ini, ya, hingga akhirnya jadi satu untuk dibandingkan antara kiri dan kanan, gitu. Nah, oke, kita lanjut ya, Jadi yaitu kita gabungkan dulu. Kalau kita gabungkan, jadi kita butuh variabel init ya, init terus array, namanya kita kasih tadi gabvar, gabungan variabel. Jadi di sini A1, A2 hingga A8, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Oke. Setelah itu kita buat sortnya. Nah, ini kita lakukan sorting. Kita cari MIP-nya. Kita buat di sini mungkin kayak modelnya fungsi ya, public static. Berhubung kita tidak butuh balikan, pakai void kita sebut di sini merge sort, marge, pakai marge sort lah, marge sort. Terus kita kasih nilai, array, terus kita butuh left-nya ya, nilai left-nya, dan kita butuh right-nya juga. Jadi kita di sini butuh left dan butuh right. Oke. Nah, terus kita panggil di sini, kita panggil marge sort. Jadi kalau kita sudah buat fungsi, ya, ketika kita panggil dia akan otomatis membuat seperti ini. Nah, marge sort. Nah, kita butuh left. Mana left dimulai dari indeks
ke 0. Nah, jadi left-nya yaitu sama dengan 0. Nah, terus yang kedua yaitu kita ingin tahu total total data indeksnya ini sampai berapa sih kan gitu. Indeksnya ada berapa sih? Kalau kita length, ya kita length, kita punya reg ya. Kalau kita length, jadi gap var length itu kan ada 8. Sedangkan di sini indeksnya hanya ada 7. Tinggal kita kurangin 1. Nah, seperti itu. Jadi left, right. Nah, oke. Nah, jadi untuk nilai sudah dikirim ke fungsi merge sort. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan dengan logik. Nah, logiknya gimana agar dia bisa sampai dengan membentuk satu variabel. Jadi kalau ini berhubung left, oke. Jadi jika left, gitu kan ini leftnya kosong, kurang dari right, maka dia akan bakalan terus melakukan looping ya, bahkan terus memenuhi syarat kayak gitu. Nah, gitu, bakal memenuhi syarat. Terus kita cari mid-nya. Nah, kita cari mid-nya nih. Nah, mid-nya berapa? Mid-nya yaitu n dibagi 2 sama dengan 8. Nah, n-nya ini kan total datanya kan ya. Jadi left ditambah right dibagi 2. Nah, ini jangan lupa ini. Nah, jika ditanyakan right-nya itu kan di sana 7 kan gitu kan, karena dikurangi 1. Ya benar. Jadi ambil datanya yaitu kan di sini 7 kan. Kalau 7 kan left-nya 0. 7 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi diambil untuk indeks yang ketiga. 1, 2, ketiga. Jadi dia ambil data yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kita panggil merge sort-nya, gitu kan. Untuk ambil data yang ini, gitu kan, sampai variabel yang kiri, kita panggil fungsi di dalam fungsi. Left-nya tetap ya, left-nya karena variabel indeksnya 0. Nah, baru mid-nya yang kita rubah. Mid. Terus yang kedua yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kanan ini kan mid. Kan gitu kan, mid. Nah, mid. Agar dia bisa ngambil data sebelah kanan, maka mid-nya wajib ditambahkan 1. Karena kalau itu hanya nggak ditambahkan 1, dia akan tetap di left kayak gitu. Misal nih dari data 8 diambil mid-nya 4 gitu kan. 4. Ini yang left tambah 1, dia akan ngambil yang 4, 5, 6, 7. Nah, jadi di sini mid ditambah 1. Itu. Nah, oke. Setelah itu gimana? Setelah kita udah dijadikan satu-satu, kita harus sort. Nah, kita harus bandingkan. Jadi kita public fungsi
public static void marge mesh. Nah, init array left init, baru kita masukin initnya, kita masukin void-nya. Oke, kita panggil next-nya array left init array. Nah, di sini kita buat data pertama gitu, left yang left, data yang pertama. Jadi kan ada 4 masing-masing data. Total data pertama kita sebutnya n ya, total n1 sama dengan n1 itu mid dikurangi left tambah 1. Terus yang kedua n2 yaitu right dikurangi mid. Oke, setelah itu kita buat variabel tampungan. Variabel tampungan buat apa? Buat data ini, data kanan, atau data kiri dan data kanan. Kita pakai array init array, kita buat array L, new, panjang datanya, total datanya itu sebutnya n1, dan yang kedua right, datanya sebanyak n2. Terus kita kasih nilai, kita berikan nilai, nilainya itu init i sama dengan 0, i akan terus berjalan sampai dengan kurang dari n1. Jadi data array L ini i sama dengan array i left plus i. Terus yang kedua adalah data n2 akan terus berjalan array r i init tambah 1 plus i. Nah, seperti itu ya. Kalau kita coba print out print l ini array to string array l. Kalau kita jalankan, nah dia kan seperti ini datanya. Dia akan sampai dengan variabel yang terakhir 1 ya, 1. Dan variabel itu akan dibandingkan 5 dibandingkan dengan r-nya. Oke, berhasil. Baru kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kita gabungkan. Kita buat dulu loopnya ya. Kita kasih i, terus i j, terus k untuk gabungin. Jadi will dia akan berjalan gitu kan, jika i lebih kurang dari n1 dan j kurang dari n2, dia akan terus berjalan. Lalu kita kasih logika, jika array L gitu kan, indeks i lebih besar sama dengan array R,
dengan indeks C, maka array indeks K, sini left ya, karena indeks awal kan nanti bakal bertambah. Indeks K sama dengan indeks K, I-nya bertambah. Jika tidak, maka ambil datanya yang di input data yang R, I-nya bertambah. Oke, lukanya bertambah. Oke. Nah, kita coba print. Nah, oke. Good. Udah. Nah, 87, 78, 56. Oke, sudah sesuai. Terus baru, sorry. Ini kita print di sini. Karena di sana itu adalah looping. Sorry, maaf. Kita pick dulu. Kita import. Terus kita, nah, 8778. Waduh, kok kurang ini? Oh, bentar. Jadi gini. Nah, ini saya kasih contoh. Misal data L. Misal data L. Misal 5, 9, 25, 36. Data R. Tujuh delapan, 56, 87, dan 46. Nah, jika dibandingkan, misalnya membandingin 5 lebih besar dari 78. Oh, ternyata tidak. Maka J-nya yang bertambah 1. Ini tetap 0. Dicek lagi 9 lebih besar dari, nah ini bertambah jadi 2. Ini 0. 25 lebih dari, nah ini bertambah jadi 3. Ini 0. Nah, jadi I-nya agar bisa masuk ke array, kita buat will lagi. Jika I kurang dari N1, masukin variabel ini. Nah, jangan lupa di yang sebaliknya. N2. Ini kita run. Nah, sudah sesuai. Oke, clear. Yang pertama clear. Kita buat yang short count. Short. Oke, datanya sama, kita buat sama.
kita buat sama, tinggal hapus. Nah, ini saya jelasin dulu. Jadi datanya yaitu kalau konsol berbeda dengan indeks. Kalau margin indeks, margin sort, kalau margin sort setiap indeksnya digabungkan, gitu kan. Setiap indeksnya digabungkan terus dipecah, lalu uh, dimunculkan. Nah, kalau count dia bakalan menggabungkan, terus dia akan melakukan looping sebanyak max datanya. Jadi misal dia ngecek variabel pertama, variabel pertama, dia ngecek ke variabel kedua. Jika lebih besar, nah variabel kedua akan naik dan seterusnya. Sebanyak max-nya. Kenapa sebanyak max-nya? Dia bakalan ngecek terus sampai max-nya ketemu. Nah, seperti itu. Jadi kita buat di sini, mungkin kita buat dulu public static void console. Kita buat free aja, terus kita panggil datanya console. Oke, karena data max itu harus di atas, kita buat sini max sama dengan array. Terus kita pastikan datanya, kita sort ya, kita sort satu-satu. Jika jalankan i dimulai dari 1 hingga length array length dan loop. Jika array length i lebih dari max, maka max-nya akan diganti dengan array i. Gitu. Oke, setelah itu baru disimpan ya. Kita simpan dulu nih. Kan sudah disimpan di max. Nah, kita jadikan semacam frekuensi. Nah, tadi saya bilang dia ngecek 5 lebih besar dari 9 enggak ya? Nah, terus dia bakalan ngecek terus sebanyak 87 kali. Nah, jadi kita buat di sini mungkin array ini kan count ini total banyaknya frekuensi sama dengan new buat array banyaknya max plus 1 max. Nah, maxnya di sini 87. Kita coba pastiin dulu system out print max pasti 87. Nah, ini 87. Oke, lanjut kita tutup dulu. Setelah itu baru kita buat semacam kayak semacam matriksnya ya. Jadi gini, berapa sih yang data yang kembar, misal 87 ini berapa kali datanya, 56 berapa kali, 78 berapa kali. Dia menghitung total data yang masuk, data yang ada. Jadi
for for init i sama dengan on i sama dengan banyaknya data i dengan banyaknya data array, terus kita loop. Jika count-nya kita isi variabel array i, nah isinya seperti ini. Ini kenapa ini WC max plus 1. Kenapa kita cari penyebabnya? Cannot convert from Boolean. Init i benar array length apa betul? Oh sorry, ternyata saya belum masukin i. Coba kita print count-nya jadi array itu string nah datanya seperti ini. Dia bakal ngecek berapa kali yang muncul. Misal saya rubah 87 nya ada ya, terus saya jalankan. Nah di akhir ya bakalan ada 3. Nah kurang lebih seperti itu. Oke ya, tarik kita. Oke, habis itu kita buat resulnya untuk menampung. Resul sama dengan new init sama dengan panjang array. Terus kita buat index dari 0. Nah, jadi for init i sama dengan count length dikurangi 1 i lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Lebih sama dengan 0 karena kita mau dari terbesar dan terkecil. Nah, jadi biasanya plus itu kita min. Nah, kayak gitu. Terus kita pastikan. Nah, kita pastikan data yang count tadi on dengan indeks i lebih dari 0. Jika masuk, maka resulnya diisi dengan data indeks plus sama dengan i. Nah, itu.
baru connya isi. Kita coba lihat resultnya. Nah, itu kan 87, 78, 56, 46. Nah, pasif. Jadi, seperti itu. Jadi, dia bakal ngecek. Kalau 0, 0, 0, 0, 0, dia abaikan. Tapi kalau itu 1, dia bakalan mengambil data array sesuai indeksnya. Gitu. Kalau mau kita pastikan, kurang lebih seperti ini. Kalau kita ambil indeks. Nah, lihat 87, 87, 78, nah seperti itu. Ya, 87, atau kalau misal kita keluarkan dari hasilnya, dari will-nya, nah lebih seperti ini. 87, 87, 87, 87. Baru kalau 1 dia bakalan berubah. Nah, ya. Oke, kita masuk. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya, atas bimbingannya dan ilmunya, atas tugasnya. Dengan tugas ini saya juga lebih mengerti akan pemrograman Java. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.